Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Apoteker Rani Ardiani, Sarjana Farmasi, Magister Sains dengan nomor induk dosen nasional 0104048905. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Asesor dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Video ini merupakan pernyataan deskripsi diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Pada video ini saya memaparkan mata kuliah yang saya empuh dan video pembelajaran saya di kelas. Saya merupakan lulusan Magister Farmasi Universitas Sumatera Utara tahun 2015. Setelah lulus, saya mengajar pada perguruan tinggi di Kota Medan. Saya bergabung dengan institusi kesehatan Helvetia sejak tahun 2023 hingga saat ini. Saya menjadi dosen tetap pada program studi farmasi Fakultas Farmasi dan Kesehatan. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan masuk menjadi nominasi Sardos tahun 2026. Untuk mendukung pengembangan pengajaran saya pada mata kuliah farmakokinetika di kelas, saya menjadi salah satu penulis pada buku yang berjudul Farmakokinetika. Buku ini menjadi sumber referensi dan acuan mahasiswa untuk dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Mata kuliah farmakokinetika merupakan mata kuliah wajib terdiri dari 2 SKS teori, di mana 1 SKS teori adalah 50 menit dengan jumlah perkuliahan 14 kali tatap muka serta diikuti ujian akhir dan tengah semester. Untuk UTS dan UAS dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siakat. Deskripsi mata kuliah farmakokinetika yaitu pada mata kuliah farmakokinetika ini mahasiswa belajar tentang konsep nasib obat di dalam tubuh secara kuantitatif, mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme hingga ekspresi atau ATME. Fokus utama adalah pemahaman parameter farmakokinetika, pemodelan kompartemen, serta aplikasi klinis seperti penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan organ. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendefinisikan farmakokinetika dan parameter farmakokinetika, serta mampu membedakan order reaksi dari suatu kinetika obat sehingga mahasiswa mampu dan terampil menggunakan konsep dasar farmakokinetika tersebut dalam membantu merencanakan dosis terapeutik yang optimal dari suatu obat bersama tenaga profesi kesehatan lain. Capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakokinetika CPL 3 menguasai konsep teoritis fundamental dalam ilmu dan teknologi di bidang farmasi yang mencangkup aspek penemuan senyawa obat, manufaktur, pengembangan, pemastian, dan pengujian mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya, dan pelayanan kefarmasian. CPL 4 menguasai konsep teoritis fundamental dalam ilmu biomedik yang mendukung pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian. CPL 8 mampu mengaplikasikan konsep asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care dan pengobatan berbasis bukti, yaitu evidence-based medicine dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. CPL 11 mampu mengaplikasikan konsep data dan metode penelitian ilmiah dalam menyelesaikan masalah untuk pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah farmakokinetika adalah CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar farmakokinetika, hubungan antara farmakokinetika dan respon farmakologi, serta parameter-parameter farmakokinetika yang mempengaruhi nasib obat di dalam tubuh. CPMK 2 mampu menerapkan model kompartemen dalam menganalisis profil farmakokinetika obat menggunakan model 1 kompartemen dan 2 kompartemen terbuka.
CPMK 3 mampu menganalisis kinetika eliminasi obat berdasarkan order reaksi, menghitung waktu paruh obat, serta menginterpretasikan implikasinya terhadap regimen terapi. CPMK 4 mampu menganalisis bioefektivitas, bioekivalensi, profil farmakokinetika melalui pemberian infus intravena, serta clearance obat sebagai dasar evaluasi efektivitas dan keamanan terapi. CPMK 5 mampu menganalisis karakteristik farmakokinetika linear dan non-linear, serta menentukan pengaturan dosis ganda berdasarkan parameter farmakokinetika untuk mencapai kadar terapi obat yang optimal. CPMK 6 mampu mengevaluasi dan menghitung penyesuaian dosis obat pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal berdasarkan prinsip farmakokinetika serta bukti ilmiah untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang rasional dan aman. Adapun pokok-pokok bahasan pada mata kuliah farmakokinetika ini adalah 1. Konsep dasar farmakokinetika dan hubungan farmakokinetika dengan respon farmakologi. 2. Parameter farmakokinetika. 3. Model kompartemen. 4. Analisis farmakokinetika menggunakan model satu kompartemen terbuka. 5. Analisis farmakokinetika menggunakan 2 kompartemen terbuka. 6. Order reaksi dari suatu kinetika obat. 7. Waktu paruh suatu obat berdasarkan order reaksinya. 8. Bioefektivitas. 9. Bioekivalensi. 10. Profil farmakokinetika berdasarkan rute infus intravena. 11. Clearance obat. 12. Farmakokinetika linear atau dose independen dan non-linear atau dose dependen. 13. Pengaturan dosis ganda. 14. Menghitung penyesuaian dosis obat pada pasien gangguan fungsi ginjal dan hati. Metode pengajaran saya di kelas, saya menggunakan metode student centered learning dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu delivery, yaitu bagaimana penyampaian materi dalam pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengerti dan memahami terhadap apa yang disampaikan. Model pembelajaran saya dengan cara kuliah interaktif, diskusi kelompok, case study atau studi kasus, dan presentasi. Media yang saya gunakan adalah PowerPoint. Interaction, bagaimana kedekatan dengan mahasiswa dengan membangun komunikasi dua arah, sehingga ada umpan balik, sehingga mahasiswa menjadi antusias dan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Proses interaksi dengan mahasiswa dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Dan untuk asesmen, yaitu penilaian terhadap apa yang disampaikan dengan mengetahui kemampuan dan pemahaman mahasiswa dengan memberikan soal atau tugas, kuis, ataupun ujian. Aspek penilaian meliputi pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotorik. Pengetahuan dapat dilihat pada penugasan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, dan ujian. Untuk sikap dilihat berdasarkan disiplin waktu dalam mengikuti perkuliahan, cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Keterampilan didasarkan pada kreativitas membuat materi presentasi dengan PowerPoint atau video presentasi, laporan kegiatan mini research, laporan kegiatan survei lapangan. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Kriteria aktivitas partisipatif, indikator aktif mengerjakan tugas, aktif berdiskusi, tepat waktu memberikan tugas, mencari referensi, aktif waktu presentasi, komunikatif, dan memberikan umpan balik dengan bobot nilai 15%. Hasil proyeksi, indikator kualitas isi makalah, terstruktur dan sistematis, kesesuaian referensi, ketepatan analisis, originalitas, bobot nilai 35%. Nilai harian, indikator pemahaman, ketepatan, kecepatan, keterampilan, bobot nilai 5%. Tugas, indikator pemahaman materi, kesesuaian instruksi tugas, kelengkapan jawaban atau isi, ketepatan analisis atau argumen dengan bobot 5%. UTS,
Indikator jumlah soal yang dijawab benar dengan bobot 20%. UAS indikator jumlah soal yang dijawab benar dengan bobot 20%, sehingga total keseluruhan penilaian adalah 100%. Demikianlah pemaparan saya pada mata kuliah farmakokinetika. Selanjutnya saya akan memaparkan video pengajaran saya di kelas. Baiklah ya, ini pertemuan kita kedua ya tentang farmakokinetika. Judul kita hari ini adalah parameter farmakokinetika. Ada yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya tentang apa? Pendahuluan farmakokinetika ya. Jadi kita lanjut hari ini tentang parameter farmakokinetika ya. Oke, apa itu parameter farmakokinetika ya? Parameter farmakokinetika didefinisikan sebagai besaran yang diturunkan secara matematis dari pengukuran obat atau metabolit aktif dalam darah atau urin ya. Jadi parameter farmakokinetika ini adalah hasil pengukuran ya, hasil pengukuran kadar obat di dalam darah ataupun di dalam urin ya. Parameter farmakokinetika suatu obat ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan mempelajari suatu kinetika, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi atau proses eliminasi di dalam tubuh kita ya. Kita lanjut slide kita. Oke. Secara umum ya, parameter farmakokinetika itu ada 3, dibagi 3 ya. Yang pertama adalah parameter primer, parameter sekunder, dan parameter turunan. Jadi parameter farmakokinetika itu ada 3. Parameter primer adalah parameter farmakokinetika yang harganya dipengaruhi secara langsung oleh variabel biologis ya. Jadi datanya ini diambil langsung dari tubuh kita ya, kadar obat di dalam darah. Contoh dari parameter primer ini adalah volume distribusi ya. Oke, atau disingkat dengan VD. Kemudian ada clearance atau CL, dan ada kecepatan absorpsi atau KH, distimulkan dengan KH. Ya, lanjut ya. Apa itu volume distribusi? Ya, volume distribusi itu adalah volume dalam tubuh tempat obat terlarut ya. Volume dalam tubuh tempat obat terlarut. Berapa banyak obat yang disalar di dalam tubuh kita itu dikatakan adalah volume distribusi. Oke. Volume distribusi merupakan perbandingan antara jumlah obat di dalam tubuh dengan konsentrasi obat di dalam darah atau plasma ya. Obat yang terikat dengan protein plasma katanya adalah sebagian besar obat berada di dalam darah, maka volume distribusinya akan mempunyai batas terendah ya. Kemudian apa tadi yang pertama yang termasuk turunan primer adalah volume distribusi. Yang kedua adalah clearance. Oke, boleh ditanya apa yang kalian tahu tentang clearance? Oke, silakan siapa? Dewi Kartika. Oke, apa yang kamu ketahui tentang clearance? Clearance itu merupakan eliminasi obat yang merupakan luar pengejaran yang mengandung obat yang dibersihkan dan ke kompartemen tubuh setiap waktu tertentu. Oke, eliminasi obat ya, kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Dewi Kartika ya tentang clearance. Clearance itu adalah kemampuan atau eliminasi obat di dalam tubuh. Untuk clearance adalah CL sama dengan KE dikali dengan volume distribusi. KE itu adalah konstanta laju eliminasi ya. Secara umum eliminasi obat terjadi pada ginjal dan hati yang sering dikenal dengan istilah clearance total. Jadi kita pada pertemuan selanjutnya ada cerita tentang materi tentang clearance ya. Nanti ini akan dibahas lanjut tentang clearance ya, clearance total. Yang merupakan jumlah dari clearance ginjal atau renalis dan hati atau hepatit ya. Jadi clearance total itu adalah gabungan ya clearance ginjal dan clearance hepatit atau hati ya. Kemudian yang termasuk juga parameter primer adalah KA ya. Apa itu KA? Konstanta laju absorpsi ya. Nilai yang digunakan dalam farmakokinetika untuk menggambarkan laju masuknya obat ke dalam tubuh ya, dalam tubuh. KA dinyatakan dengan dalam satuan per waktu ya, per waktu bisa per detik, per menit atau per jam. Oke. KA sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke parameter sekunder ya. Parameter sekunder ini adalah parameter farmakokinetika yang harganya tergantung pada
Oke, silakan siapa nama kamu? Fikri. Oke, Fikri, apa itu waktu paru? Waktu paru adalah waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi obat dalam plasma berkurang 50% dari jumlah awalnya. Oke, terima kasih Fikri atas jawabannya ya. Benar apa yang disampaikan oleh Fikri ya. Masa kerjanya waktu paru eliminasi sangat ditentukan oleh lama kerja obat dan menjadi acuan untuk menentukan dosis pada pemakaian berulang dalam dalam terapi jangka panjang ya. Waktu paru itu tergantung pada konstanta laju ya K dan berkaitan dengan volume distribusi dan clearance. Untuk menghitung waktu paru adalah 0,693 dibagi dengan K ya atau K eliminasi. Nilai P setengah dapat juga ditentukan melalui nilai VD atau CL-nya apabila diketahui nilai volume distribusi ataupun nilai clearance-nya ya. Oke. Kemudian ada konstanta laju eliminasi adalah fraksi obat yang dieliminasi per satuan waktu. Ya, rumusnya adalah 0,693 dibagi dengan P setengah atau KL sama KE sama dengan CL dibagi dengan volume distribusi. Apa tadi CL? Clearance ya. Kemudian lanjut ke parameter turunan ya. Parameter turunan adalah parameter yang tidak hanya bergantung pada parameter primer saja ya, tapi juga dia bergantung pada dosis dan kecepatan pemberian obat. Contohnya adalah yang termasuk dari parameter turunan adalah waktu mencapai kadar puncak atau Tmax atau konsentrasi paling tinggi. Kemudian ada kadar puncak atau konsentrasi paling tinggi tadi ya, Cpmax disimbolkan dengan Cpmax. Oke. Kemudian ada AUC atau area under curve, area di bawah kurva. Oke. Kadar puncak adalah kadar tertinggi yang terukur dalam darah atau serum ataupun di dalam plasma. Kemudian Tmax ya. Tmax adalah waktu konsentrasi plasma mencapai puncak ya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimum tidak tergantung pada dosis, tapi dia bergantung pada nilai Ka dan Ke ya. Kemudian ini adalah kurva ya. Kita melihat di slide kita ya, ada kurva konsentrasi obat dalam plasma ya dengan waktu. Nanti kelihatan nilai AUC-nya ya. AUC. Jadi ada grafik ya, grafiknya ya berulang ya. Nanti kita akan masuk pada materi dosis berganda. Jadi nanti kalian akan lihat ya grafik pada pemberian dosis berganda ya. Seperti ini grafiknya. Oke. Kemudian ada jendela terapi, nilai AUC itu ya. Kelihatan ini ya nilai AUC-nya ya, menggambarkan perubahan naik turunnya ya kadar obat di dalam tubuh kita. Oke. Kemudian ini adalah kurva ya, pemberian ya secara oral dengan pemberian secara intravena ya. Ini pemberian kurva, pemberian secara oral. Ini dosis tunggal. Kalau yang tadi ini adalah dosis. Oke, ini adalah dosis berganda ya, kelihatan ya dosisnya berulang. Sementara ini adalah dosis tunggal. Oke. Nanti ada yang warna merah itu oral dan yang hitam itu intravena. Oke, lanjut ini ada perhitungan. Ya, perhitungan untuk mencari nilai Ka berapa ya. Oke, ini soal ya, bisa kalian pelajari ya. Di sini diketahui bahwa nilai T setengahnya adalah 0,425 ya jam. Bagaimana untuk mengetahui atau menghitung besarnya nilai Ka? Tadi ada rumusnya kan? Ka sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Masukkan aja nilai T setengahnya diketahui ya. 0,693 ini adalah suatu ketetapan, maka 0,693 dibagi dengan 0,425 dapat 1630 per jam nilai Ka-nya. Kemudian ada soal kedua, itu menghitung nilai T setengahnya ya. Diketahui nilai KM itu adalah laju eliminasi ya pada proses metabolisme. Kemudian itu KR adalah laju eliminasi pada proses ekskresi ya ginjal. Jadi melalui metabolisme di hati dan juga melalui ginjal ya atau renal. Jadi ada KM dengan KE ya. Jadi kita hitung dulu KE-nya. KE adalah KM ditambah dengan KR. KE 0,2 per jam untuk yang metabolismenya ya, tetap laju eliminasi metabolismenya. Kemudian ditambah
menambah 0,15 per jam itu kita akan maju eliminasi pada melalui renalnya atau ginjal. Dapat nilai KE-nya adalah 0,35 per jam. Maka dihitunglah atau dicarilah nilai T setengahnya. Masukkan rumus ya. T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan KE. Ya, dapat nilai KE-nya tadi dari KM ditambah KM. Oke, masukkannya. Jadi dapat T setengahnya 1,9 jam. Oke, satu lagi ya. Perhitungannya adalah di sini diketahui dosisnya 6 mg ya, diberikan secara intravena menghasilkan konsentrasi obat di dalam darah 0,4 mikrogram per mililiter. Berapa volume distribusinya? Tadi rumus untuk mencari volume distribusi adalah dosis dibagi dengan konsentrasi ya. Jadi masukkan nilainya, dosisnya 6 mg dibagi dengan konsentrasinya 0,4 mikrogram per mililiter. Jadi kita samakan satuannya ya, itu ada kita mikrogram, jadi kita ubah miligram ke mikrogram. Itu miligram ke mikrogram dikali 1000, jadi 6000 ya, 6000 mikrogram dibagi dengan 0,4 mikrogram per mililiter, sehingga mikrogramnya habis ya. Tinggal dia VD sampai dengan 15.000 mililiter. Oke, sekian, terima kasih ya. Ini pemaparan dari Ibu tentang parameter farmakokinetika. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, oke, apa sebelumnya sudah paham dengan materi kita hari ini? Ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Siapa nama kamu? Karina. Oke, kamu mau bertanya tentang apa, Karina? Izin memulaskan dulu tentang apa itu parameter. Oke, parameter farmakokinetika ya. Oke, sesuai dengan judul kita. Jadi parameter farmakokinetika itu adalah suatu besaran ya, suatu besaran yang diperoleh dari hasil pengukuran kadar obat di dalam tubuh kita, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nilai dari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Jadi besaran ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, kamu silakan. Apa itu perbedaan parameter primer, sekunder, dan terumum? Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya parameter farmakokinetika itu ada 3 ya. Ada yang disebut dengan parameter primer, kemudian ada yang disebut dengan parameter sekunder dan parameter turunan. Apa itu parameter primer? Parameter primer itu adalah parameter yang langsung ya diperoleh dari data pengukuran kadar obat di dalam darah ya. Jadi tadi yang termasuk itu adalah nilai volume distribusi, kemudian KA ya, kemudian nilai clearance ya, clearance ada 3. Kemudian untuk parameter sekunder itu adalah parameter yang diturunkan dari parameter primer ya, parameter turunan dari parameter primer. Yang termasuk dari parameter sekunder ini adalah T setengah atau waktu paruh, dan dia K eliminasi ya, KE. Oke. Kemudian ada parameter turunan ya, lanjutan dari parameter primer dan sekunder ya. Jadi dia menunjukkan dosis tadi disebutkannya. Oke. Jadi yang termasuk dari parameter turunan ini adalah AUC, kemudian atau area di bawah kurva, kemudian CP max ya, konsentrasi yang tertinggi di dalam tubuh kita, kemudian T max ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, iya ya. Oke, silakan ya. Mau tanya mengenai perbedaan kurva pemberian secara oral dan kurva pemberian secara intravenosa. Oh, yang di grafik tadi ya. Oke, pemberian tadi ya. Oke, saya akan buka slide-nya. Yang ini ya. Oke, nih maksud kamu. Jadi apa perbedaan antara pemberian ya dosis tunggal, apa itu pemberian secara oral dan intravena? Oke, ini kurvanya, ini kurva apa ini kira-kira? Pemberian secara oke, dosis tunggal ya, tapi tunggal itu sekali diberikan ya, dosis tunggal sekali diberikan sehingga kurvanya kelihatan itu. Jadi kalau untuk kurva pemberian secara oral ya, kurvanya akan melengkung ya. Jadi ketika kita mulai dari konsentrasinya 0 ya, konsentrasi 0 dengan waktunya 0, maka kurvanya akan seperti apa? Kurva terbalik ya, kurva dia. Oke, itu adalah pemberian secara oral, menunjukkan bahwasanya konsentrasi awal berada pada ini konsentrasi 0
Beda dengan pemberian secara intravena. Kalau intravena ketika kita berikan obat, jadi konsentrasi obat itu mencapai konsentrasi puncak tertinggi. Jadi kebanyakan pada jadi pada puncak, ya, pada puncak sehingga dia grafiknya akan menurun ke bawah, ya, menurun ke bawah. Itu artinya apa? Kadar obat tidak, ketika pemberian pertama kadar obatnya sudah mencapai sirkulasi sistemik, dianggap dia 100%, dia masuk ke dalam sirkulasi darah kita, sehingga kurvanya akan menunjukkan itu ya dari atas, ya, bukan dari bawah. Kalau yang diberikan secara oral, dia nanti akan dimulai dari titik 0,0, ya. Oke, itu dia. Oke. Jadi pemberian secara oral itu grafiknya berwarna merah. Kalau pemberian secara intravena itu grafiknya yang berwarna hijau. Ya, oke, hitam misalnya sini. Pemberian secara hitam. Dan garis-garisnya warnanya hitam, ya. Di pemberian kedua. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, terima kasih ya atas. Demikianlah pemaparan pernyataan deskripsi diri, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran saya. Semoga video ini memberikan manfaat terkhusus untuk saya pribadi, mahasiswa, institusi, dan dunia pendidikan farmasi. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.